Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Autonet Max. Di sini ada banyak banget SUV tapi nggak ada Land Cruiser 300 yang baru. Ya, ini ada Land Cruiser 70 tapi ini kan beda seri ya. Jadi orang-orang kaya di Indonesia itu pengen banget sama Land Cruiser yang terbaru, tapi ada masalahnya. Pertama, harganya yang di sini udah digoreng dan kedua, indennya kelamaan. Jadi kalau mau ya memang agak sedikit menyebalkan. Tapi ada alternatif kalau kalian pengen SUV Jepang yang full size. Ini dia. Ini adalah Nissan Patrol tahun 2022 dan sekarang kita ada di Glamour Auto Boutique untuk membahas mobil ini. Mari kita lihat seperti apa mobil ini. Nah, sebelum kita bahas mobil yang satu ini, kita bahas dulu siapa sih Nissan Patrol. Soalnya terutama orang-orang di Indonesia kan lebih familiar sama Toyota Land Cruiser. Tapi Nissan Patrol mungkin nggak semua orang tahu. Jadi Nissan Patrol ini adalah SUV full size sekelas sama Toyota Land Cruiser dan Mitsubishi Pajero. Pajero doang ya, nggak pakai sport. Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser, dan Nissan Patrol. Cuma kalau sekarang Mitsubishi Pajero itu udah inailahi. Land Cruiser masih ada generasi terbaru ya, bahkan sangat laris sampai sekarang terutama di Timur Tengah, dan Nissan Patrol jadi rival abadinya Land Cruiser. Cuma kalau Land Cruiser itu kan dia udah ganti generasi jadi 300 yang baru kan. Ini dia adalah mobil yang keluar di tahun 2010-an. Jadi sekarang 2022 dan tidak ada perubahan secara bentuk ya, paling enggak yang berarti selama 12 tahunan. Ya paling logo Nissan-nya baru, tapi nanti kita lihat perubahannya apa aja. Nah, tadi ngomong-ngomong logo Nissan, itu kan logo Nissan baru dan tepat di bawahnya ada kamera. Berarti mobil ini udah punya kamera 360 derajat dan ada grill V-Motion yang kalau kalian lihat ada dua finishing chrome. Ini satu yang mengkilat, ini satu lagi yang kayak di amplas. Jadi kayak di Nissan Terra. Jadi kalau SUV Nissan itu ada Nissan Terra, itu yang sekelas Fortuner, Pajero Sport dan kawan-kawan. Ada Pathfinder, itu yang sekelas Palisade, dan ada Patrol yang paling mahal. Nah, Nissan Patrol ini punya nama lain. Ada juga Nissan Armada, jadi ini Patrol ganti nama aja. Dan Infiniti QX80, sebagaimana ada Toyota Land Cruiser dan ada Lexus LX 600. Terus buat lampu depannya, dia ini udah full LED dan ada LED DRL yang bentuknya agak mengotak kayak gini ya. Tapi lampu sennya cuma di bagian bawah aja dan bahkan lampu kabutnya juga udah LED. Dan ngomong-ngomong lampu kabut, lihat deh aksen chrome di sekitarnya. Lagi-lagi dual finish ya, ada yang kinclong dan ada juga yang kayak habis diamplas gitu. Dan mobil ini masih pakai mesin naturally aspirated alias tanpa turbo-turboan. Dan mesinnya sangat besar. Kita lihat ya. Jadi kalau Toyota Land Cruiser 300 yang baru kan dia pakai mesin 3500 cc V6 twin turbo. Ini masih pakai mesin yang old school, yang tradisional konvensional. 5600 cc V8, jadi bahkan dibanding sama Nissan GT-R, mesin mobil ini masih jauh lebih gede. Dan tenaganya itu 400 tenaga kuda, 560 Nm, dan katanya adalah sebuah SUV full size sejati, dia pakai penggerak 4WD. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat, ini bener-bener mesinnya tinggi ya. Dan emang mobilnya juga sangat besar. Dikasih perdam, dicat, dan kalau mau nutup, masih gampang sih. Seperti itu. Dan kalau penasaran, ini adalah mobil spek Australia yang tipe tertinggi, tipe TIL ya kalau nggak salah, dan diimpor ke Indonesia. Terus kalau dari samping, kita pertama-tama bisa lihat kalau mobil ini dia pakai pelek 18 inci. Nggak kegedean, nggak kekecilan, pas-pas aja buat SUV yang bongsor kayak begini ya, dan bannya juga tebel. Bridgestone Dweller dengan speknya 265/70 R18, dan buat yang model 2022 ini dia ada kisi-kisi baru di sini, tapi nggak tahu nih asli atau palsu nih. Ada tulisan Patrol dan ada tulisan V8. Sekarang udah hampir jarang ya mobil-mobil Jepang tuh pakai mesin V8. Yang gue inget cuma ini Nissan Patrol, Toyota Century baru sama Lexus LC 500. Mungkin di luar itu udah nggak ada lagi ya. Dan seperti gue bilang dia ada kamera di sini buat kamera 360 derajatnya. Dia ada roof rail, dia ada sunroof tapi bukan panoramic sunroof ya sayangnya. Dan buat mobil tahun 2020 dan kastanya ini adalah kasta tertinggi Nissan kan. Mobil ini belum punya pintu yang soft closing. Jadi kalau misal dibuka, kita agak kendorin dikit ya.
Dia tuh nggak nutup. Beberapa SUV misalnya yang dari Jerman gitu ya, udah ada soft closing door. Dan dia ada footstep kalau misalnya kalian susah naiknya. Dan di sini kita dapat tutupan bensin yang sama seperti mobil-mobil Eropa. Jadi gini, kalau misalnya pintunya dibuka, kuncinya kita buka, ini kebuka seperti biasa. Tapi kalau misalnya kita kunci mobilnya, ya gitu bunyi klaksonnya ya. Ini nggak bisa ditutup. Dan dia rem cakram depan belakang, udah ada ABS dan segala macam. Dan di keempat rodanya dia pakai suspensi independen. Pasti nyaman ya kalau di jalan. Oh iya, ngomong-ngomong bensin, di sini kan ada tulisan ya, direkomendasikan pakai oktan 98. Jadi dia harus minimal Pertamax turbo dan sekelasnya ya. Dan kalau ingat mesinnya itu 5600 cc, gini deh, kalau misalnya ada mobil-mobil boros kan kita suka bilang sahabat Pertamina, sahabat Pertamina. Ini udah bukan sahabat Pertamina lagi, ini keluarga Pertamina atau orang dalam Pertamina malah mungkin. Sekarang kita bahas bagian belakangnya, dan di bagian belakang sebenarnya nggak terlalu beda sama Nissan Patrol yang keluar 12 tahun yang silam. Di sini ada spoiler dengan lampu rem ketiga, ada wiper belakang, dan lagi-lagi logo Nissan-nya baru. Ada tulisan Patrol di sini dan ada satu kamera belakang. Tapi perbedaan dengan Land Cruiser yang 200 yang sebelumnya adalah dia tidak punya bagasi yang clamshell yang bisa buka atas bawah, ini cuma bisa dibuka ke atas aja. Nah, udah gitu kalau kita mau duduk, ini emang bibir bagasinya agak tinggi dan dia belum punya suspensi yang bisa naik turun kayak misalnya BMW X7, GLS, Mercedes-Benz GLS atau Range Rover. Jadi kalau mau duduk, emang agak tinggi. Sama beberapa fitur di bagasinya, di sebelah sini ada colokan 12 volt. Dan ada satu hal yang unik di Patrol yang satu ini. Jadi kalau kita buka kantongnya di bawah sini, ini ada cairan penambal ban, tapi ini kan sebuah Nissan ya. Ini dari VW AG, Volkswagen. Biasanya Nissan tuh deketnya sama Mercy loh, bukan sama VW. Tapi ya udahlah, kita taruh lagi. Dan agak sedikit sayang ya, buat sebuah full size SUV segede dan semahal ini, dan kastanya tuh udah atas banget nih buat sebuah Nissan. Dia belum ada pelipatan bangku belakang yang otomatis yang tinggal tekan tombol kayak sebuah SUV Jerman atau beberapa SUV Jerman. Jadi masih harus tarik tali ini buat ngelipat jok baris belakangnya. Tapi ya itu bukan masalah besar sih. Tapi kalau misalnya ada buat sekelas ini bagus. Dan kita dapat ruangan yang rata, ya nggak rata-rata amat, agak nanjak sih. Dan kalau mau lebih gede lagi, kita bisa lipat jok baris keduanya dan jadi lebih gede lagi kalau mau nyimpan barang-barang yang gede. Misalnya kayak brankas atau kulkas gitu-gitu. Dan ada sebuah party trick yang menarik dari mobil ini. Tadi kalian udah lihat pintu bagasinya kan otomatis, tinggal tekan tombol, kebuka dan ketutup bisa sendiri. Tapi dia bisa dimatiin elektriknya kalau kalian mau. Jadi di dekat supir itu ada tombol power back door on atau off. Sekarang udah gue offin, jadi gue bisa tutup bagasinya secara manual tanpa merusak motor listrik untuk buka tutup bagasinya. Dan pintu belakangnya ternyata udah soft close. Kenapa nggak semua pintunya? Masuk yuk. Oke, masuk ke interior Nissan Patrol 2022 dan pertama kali ngeliat, emang dia berusaha menampilkan kesan mewah ya dibanding rival utamanya Land Cruiser. Jadi ada banyak panel kayu di sini. Di tengah sini ada panel kayu, terus turun ke bawah sampai ke kantong-kantongnya ada panel kayu. Bahkan di depan penumpang depan aja ada panel kayu. Oke, sekarang kita mulai bahas bagian dalamnya. Pertama, posisi duduk. Mobil ini kan segede Mall Grand Indonesia ya. Jadi posisi duduk itu benar-benar gagah, commanding, dan tinggi banget. Berasa maco deh beneran. Namanya juga SUV ya. Dan setirnya dia bisa naik turun dan maju mundur, tapi elektronik. Nih. Ini baru namanya SUV mewah ya. Tapi ada beberapa tombol di Nissan Patrol ini yang common part sama Nissan-Nissan lain. Contoh, ini tombol sama kayak Nissan Grand Livina, dan tuas sen sama tuas lampunya ini juga masih sama seperti Nissan-Nissan lain. Ya wajar, ini sebuah Nissan. Kalau misalnya masih bisa pakai part-part dari mobil lain, kenapa tidak gitu kan? Sekarang kita mau lihat speedometer kayak gimana. Nah, jadi kan seperti gue bilang, ini adalah mobil yang keluar sekitar 12 tahun yang lalu. Jadi, kalau mobil-mobil sekarang itu speedometer udah pakai layar semua, ini dia masih jarum-jaruman. Temperatur mesin, aki, takometer, speedometer sama bensin, dan lain-lain, itu semua masih jarum analog. Dan bahkan layar MID di tengah, ini benar-benar menunjukkan berapa umur asli mobil ini gitu kan. Karena kalau mobil tahun 2022 ini udah pasti multicolor, pakai LCD atau LED dan segala macamnya. Ini
pixelated dan black and white doang. Dan karena ini adalah sebuah mobil yang kalau boleh gue bilang basic banget, dia nggak ada fungsi-fungsi yang aneh-aneh di sini. Jadi kalau misalnya pengen scroll infonya cuma apa namanya konsumsi bensin, terus ini rata-ratanya sama speedometer ya, dan penunjuk trip meter, jam, dan range untuk bensinnya. Dan kalau misalnya kita matiin, ini suara alarmnya tuh kayak suara waker zaman kita kecil dulu. Dengerin deh. Bener kan? Oke, sekarang kalau misalnya kalian penasaran beberapa teknologi di mobil ini, ada yang lumayan ya. Pertama-tama, dia udah punya sensingan. Jadi kalau Toyota kan ada Toyota Safety Sense, Honda ada Honda Sensing, dan dia punya namanya Nissan ProPilot. Jadi di sebelah kanan setir kita dapat tombol buat Adaptive Cruise Control. Bagus nih, harusnya mobil baru semua udah pakai feature kayak ginian. Dan di jok pengemudi dia udah ada elektrik, pengaturannya elektrik ya buat semuanya, dan udah ada memory seat. Lumayan bagus. Tapi begitu kita bergeser ke bagian sini, kita bisa lihat beberapa detail dari Nissan yang kayak lagi-lagi 10 atau 12 tahun yang silam. Tapi sebenarnya bahan kulitnya itu bagus. Jadi ini jok kulitnya tebal dan empuk banget ya beneran. Dan ada desain di panel pintu yang ada berkerut-kerut, itu kayak zaman-zaman Mercedes waktu masih Daimler Chrysler ya. Ini klasik banget nih. Dan handle pintunya juga chrome. Nah, terus kita geser dikit ke bagian tengahnya. Pertama-tama dari spion tengahnya dulu deh. Ingat gak spion tengahnya Terra kayak gimana? Cermin, terus kalau di flip bisa jadi kamera atau layar kan. Nah, ini juga sama. Jadi karena mobil ini kan gede banget ya. Kalau full diisi orang, pandangan kita ke belakang jadi nggak jelas. Jadi, pet. Nah, bisa kelihatan pakai kamera karena ada kamera di belakang buat nampilin gambar di sini. Ini juga bagus. Dan kalau kita turun lagi sedikit di sebelah sini, kita bisa lihat dia pakai navigasi touchscreen, tapi kelihatan ya infotainmentnya itu nggak begitu bagus, nge-lag banget, dan resolusinya juga nggak bagus-bagus amat. Dan untungnya karena ini versi Australia, ini kita masih kelihatan peta Indonesia, tapi ya nggak bisa berfungsi di sini. Dan untungnya karena mobil ini kan sistem infotainmentnya touchscreen itu nggak seberapa bagus ya. Jadi banyak banget tombol-tombol fisik yang di mobil modern itu udah hampir nggak ada, udah mulai ditinggalkan. Justru ini bagus. Mobil tuh kalau biar enak nyetir itu pakai tombol, jadi kan gampang bacanya, tinggal tet 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 gitu doang. Ngapa pakai touchscreen sih apa-apa? Sebel. Dan tadi kan kita bilang dia punya kamera 360 derajat, tapi begitu kita pencet tombol kamera, ya kelihatan sih depan, belakang, kanan, kiri, tapi ya kualitasnya ini burem banget nih. Sama kalau misalnya mau ganti-ganti sudut pandang juga bisa nih. Ini bagian kiri depan biar kelihatan, biar nggak mentok. Dan kalau mau kamera belakangnya juga bisa, tapi ya harusnya buat harga segini udah bagus ya kameranya. Nanti kita bakal kasih tahu harganya berapa ya. Dan kalau mau lihat menu lain tinggal tekan ini. Dan kita bisa lihat fiturnya apa aja. Dan seperti gue bilang, karena ini bukan infotainment yang paling bagus, apalagi buat sebuah mobil Jepang, jadi emang agak lemot. Jadi kalau urusan infotainment kayak gini, Mazda ya yang paling bagus. Toyota, Honda, Nissan itu masih belum seberapa lah. Nah, di bagian bawah tengah sini kelihatan ya, lagi-lagi soal usia mobil ini, masih ada slot buat CD atau DVD. Ini tahun 2022, siapa coba yang masih dengerin musik pakai CD? Emang lo bisa beli ayam goreng? Dan seperti yang gue bilang, gue suka masih banyak tombol fisik di mobil ini. Mau buat volume, mau buat apa? Tuning radio segala macam. Dan AC juga ini buat temperaturnya bisa dingin atau hangat, tinggal puter-puter aja dan nggak perlu pergi ke touchscreen, menu ini, menu itu, pencet ini, harus ngelirik dari jalan dan distracting. Begini emang lebih simpel, dan dia AC-nya juga udah dual zone ya, jadi kanan kiri bisa beda, dan dia juga bisa buat ngatur AC belakang. Bagus. Terus di bagian tengah bawah sini ada feature yang sangat gue suka. Jadi sekarang kan Jakarta udah bukan panas lagi, panas banget. Kalau misalnya pakai AC kan ya lumayan nolong, tapi kalau misalnya bisa lebih bagus dong. Nah, karena ini adalah sebuah SUV mewah, AC ada, jok empuk enak, jok pemanas dan jok pendingin ada di mobil ini, dan buat dua penumpang depan. Jadi kalau misalnya habis kehujanan, tinggal geser ke arah panas, joknya jadi hangat. Kalau lagi kepanasan, geser ke arah dingin, joknya jadi adem. Harusnya semua mobil di Indonesia ada feature kayak beginian. Terus di bagian tengah ada soket 12 volt sama 2 port USB tapi belum USB-C. Lagi-lagi nunjukin berapa usia sebenarnya. Dan ini adalah satu dari sedikit Nissan yang nggak pakai gearbox CVT. Dia pakai otomatis biasa, dan ingat karena dia 4-wheel drive, dia ada setting-settingan buat off-road atau on-road. Nanti kita bahas. Ini di sebelah kirinya ada kantong yang gede banget, dan ada plastik yang bisa dicopot kalau mau masukin barang lain. Lagi-lagi di sebelah sini ada
12 volt, 2 cup holder, sama satu kantong kecil di bagian sini. Dan belum ada wireless charging buat mobil ini. Oke lah. Dan karena biasanya yang beli mobil kayak gini mungkin pengusaha, terus orang yang kemampuan finansial bagus atau pejabat, dan saat mau pemilihan mungkin ya, mereka mungkin perlu kampanye ke kampung-kampung yang jalannya nggak bagus. Jadi ini ada mode buat jalanan off-road. Jadi di tengah sini ada puter-puteran, pertama itu yang tulisannya auto 4H sama 4L. Nah di auto ini mobilnya milih sendiri kapan harus 2WD, kapan harus 4WD. 4H seperti biasa ini 4-wheel drive dengan high gear, 4L 4-wheel drive pakai low gear. Terus ada juga di sebelah kiri tombol buat hill descent control. Jadi kalau turunan dia bakal ngejaga remnya biar mobil ini turunnya pelan-pelan aja dan nggak nyelonong. Sebelah bawah ada buat matiin stability control dan traction control. Nah di sebelah kanan ini ada buat ngelock diferensial belakang. Nah terus tombol yang bagian dalam lagi ini ada buat multi terrain. Jadi tergantung medannya kita bisa pilih-pilih. Ada sand buat pasir, ada on road buat aspal, ada rock yang buat batu-batuan, dan ada snow buat bingung karena di Indonesia nggak ada salju ya. Kan tadi gue bilang ya, kalau misalnya kalian punya mobil ini dan kalian adalah seorang pejabat atau orang yang punya kedudukan, mungkin kalian perlu buat kampanye dan dadah-dadah ke calon pemilih kalian. Jadi ada sunroof dan kita bisa buka pakai begini aja. Tapi seperti gue bilang tadi, sunroofnya itu kecil bukaannya ya. Jadi kalau misalnya kalian badannya agak sehat dan besar, mungkin agak susah kok dari sini. Jadi motivasi buat diet ya. Jadi habis dadah-dadah dari sini, terus orasi, kampanye gitu kan, pidato, aus pengen minum. Nah, taruh minumannya di sini dan bakal dingin. Kenapa? Karena ini bukan sekedar kotak biasa. Ini adalah sebuah cool box. Ada tombol di sini, bisa dipencet dan bagian sini akan dingin karena AC-nya. Jadi taruhlah misalnya bisa beli air minum atau cendol atau cincau taruh di sini. Jadi lebih adem karena minuman kita tetap dingin. Kalau kantong-kantong di bagian tengah sini masih kurang, di pintu masih ada ya buat gelas, botol, dan lain-lain. Terus di sini ada satu yang gede banget. Dan ini ada remote buat layar di belakang karena mobil ini pakai RSE ya, Rear Seat Entertainment. Dan dia bukan touchscreen. Nanti kita lihat, kita taruh lagi. Ini sayangnya belum dilapis kain atau beludur biar barang tuh nggak kotak-kotak kayak gini nih. Agak sedikit sayang. Dan kunci mobil ini nggak beda jauh sama kunci sebuah Nissan Serena atau Nissan X-Trail. Tinggal ganti logo GTR, mungkin ini jadi kunci GTR kali ya. Taruh dulu. Dan kalau kalian lihat di tengah sini dia kan nggak ada rem tangan ya atau rem parkir. Ini bukan mobil yang pakai rem tangan elektronik, tapi dia kayak misalnya Kia Grand Sedona atau Carnival, terus kayak Honda CR-V yang lama. Dia rem parkirnya ada di kaki kiri. Oke, masuk ke baris kedua, Nissan Patrol. Karena orang yang beli mobil ini masih mungkin duduk di sini ya, meskipun mobil ini masih enak disetir sendiri mungkin, tapi orang masih mungkin duduk di sini. Jadi gimana rasanya? Mobil ini gede, kotak, dan tinggi gue 178 cm. Ruang kepala bagus, enak. Ruang kaki juga bagus, ini lega banget. Dan joknya dia tuh nggak terlalu naik ya, jadi ini paha masih lumayan tertopang dengan sempurna. Dan kita bisa masukin kaki ke bawah kalau mau. Ada juga armrest di bagian tengah sini. Kita gini dulu. Dengan 2 cup holder. Tapi agak ngonde ya. Ini Nissan atau Honda dah. Terus di belakang sini ada apa aja? Kita dapat AC di sini lumayan. Tapi sayangnya buat mobil seperti ini, gua harap ada blind belakang ya. Ini nggak ada. Sayang aja, kenapa ya? Dan untuk mobil ini dia udah pakai stereo atau sistem suara dari Bose. Jadi mungkin enak ya dengerinnya. Dan seperti gue bilang tadi, ada RSE buat penumpang belakang. Jadi ada layar di kiri sama di kanan dan dikontrol pakai remote yang tadi. Nah, terus kalau mau buat rebah tegak, ini masih manual ya. Kayak gini. Dan dia nggak bisa dimaju mundurin. Jadi posisinya ada fix gini aja, tapi lega sih buat di sini. Dan dia dapat kontrol AC di sebelah sini. Dan kalau bisa lihat ada jack buat headphone di sebelah sini. Ada juga USB kalau pengen ngecas. Dan kalau misalnya pejabatnya habis kampanye di depan, di belakang ada misalnya istri sama anaknya, aus juga pengen minum, mau kesini itu susah, tenang. Ada tombol di sini buat ngebuka cool box-nya dari belakang. Jadi bisa dari depan, bisa dari belakang. Gue jarang-jarang lihat yang kayak gini ya. Untuk bahan-bahan di sini masih kulit, ada kayunya, ada jahitan, dan lagi-lagi joknya empuk dan tebal banget. Nah, oke, baris kedua udah selesai, kita mau masuk ke bangku baris belakang.
Tapi karena ini kan mobil spek Australia ya, Australia kan setir kanan sama kayak Indonesia. Tapi anehnya akses buat ke belakangnya itu utamanya bukan di sini, tapi di sini. Nih, jadi kalau yang ini kita lipat, dia cuma ngelipetnya itu kan begini doang nih. Tapi kalau yang sini, lihat, lebih mudah aksesnya. Padahal ini spek Australia. Kita masuk, kita tegakin joknya. Yang ini aja deh. Oke. Set. Di mana-mana jok baris ketiga itu nggak pernah yang paling enak ya. Jadi kita angkat dulu headrestnya. Ya, tinggi gue 178 dan ruang kepala ada dikit, tapi ini dengkul udah mentok. Jadi kalau diginiin dikit sih ya tetap mentok, masih bisa lah. Di sini ada cup holder lagi sebelah sana dan udah itu aja. Jadi sebenarnya emang paling cocok buat ngisi di baris kedua aja ya. Dan sedikit fun fact, mobil ini termasuk dengan Toyota Land Cruiser itu populer banget di Timur Tengah karena di sana kan orang butuh power, butuh tenaga ya. Di Amerika juga butuh sih. Jadi di negara-negara kayak Amerika, Timur Tengah ini mobil laku banget dan mereka butuh power dan harga bensin di sana itu tidak terlalu mahal. Malah cenderung murah ya. Jadi mobil kayak gini kalian sering lihat videonya di Timur Tengah dikepot-kepotin, ada orang yang gantung dari jendela. Ya emang kebiasaan mereka begitu. Jadi apa kesimpulan soal Nissan Patrol yang baru ini? Pertama-tama harganya dulu. Mobil ini harganya 3,1 miliar di Glamour Autobutik. Dan mungkin ada yang bilang, wah apa namanya model Land Cruiser segala macam. Oke, mungkin selisih sama harga Land Cruiser nggak terlalu gimana-gimana banget. Tapi kalau kalian beli Land Cruiser, kemungkinan tadi gue bilang, satu, harganya digoreng. Kedua, indenya kelamaan. Nah, kalau mobil ini harganya masih ada selisih sedikit di bawah Land Cruiser dan ini lebih cepat available. Jadi kalau kalian misalnya tokoh penting atau pejabat atau tokoh lah misalnya butuh mobil atau SUV yang prestis buat kampanye tapi masih bisa dipakai ke jalan-jalan yang kurang bagus, mendingan beli ini aja. Stoknya cepat dan kalau misalnya penasaran, ini udah ada yang punya dan bakal datang lagi beberapa Nissan Patrol buat dipilih sama konsumen-konsumen lainnya. Ya, jadi sebenarnya mobil ini masih oke biarpun ya kita lihat tadi ada banyak teknologi yang udah kuno-kuno ya kayak layarnya, terus slot CD segala macam. Tapi ya belum ada kelihatan sih apakah Nissan pengen bikin model all new-nya atau enggak. Tapi sementara masih oke lah kalau kalian belum dapat Land Cruiser. Oke semuanya itu aja dari kita. Thank you banget udah nonton dan buat video ini kita berterima kasih kepada Glamour Autobutik dan seperti yang kita bilang, kalau kalian penasaran atau minat dengan Nissan Patrol ini bisa kontak mereka aja. Oke semuanya kita pamit dulu, jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.